MU kalah lagi. Dan kali ini bukan cuma kalah, tapi dipermalukan. 4 gol bersarang ke gawang mereka. 4. Sampai kapan klub sebesar Manchester United akan terus jadi bahan tertawaan dunia? Musim ini bukan musim biasa bagi Manchester United. Ini musim penuh kehancuran, kegagalan, dan kutukan yang tak masuk akal. Baru saja mereka dibantai Newcastle dengan skor 4-1. Skor yang bukan hanya mencerminkan kekalahan, tapi memperlihatkan betapa kecilnya United di mata lawan. Apa yang sebenarnya terjadi? MU, klub dengan sejarah terbesar di Premier League, kini tak lebih dari tim papan tengah yang bahkan harus was-was soal degradasi. Ini bukan MU yang kita kenal. Ini bukan Red Devils. Ini tim yang sedang sekarat. Dan yang bikin miris, ini kekalahan ke-14 musim ini. 14. Belum pernah dalam sejarah Premier League modern, MU tampil sekacau ini. Dan ini bukan cuma soal taktik, ini bukan cuma soal manajer. Ini sudah jadi fenomena tragis yang sulit dijelaskan dengan logika. MU sudah mencoba segalanya. Onana dicadangkan setelah serangkaian blunder konyol. Dan siapa yang dipasang? Altay Bayındır. Tapi apa yang terjadi? Dia juga melakukan blunder yang sama parahnya. Seakan-akan ada kutukan di bawah mistar gawang MU. Siapapun yang berdiri di sana seakan digiring untuk membuat kesalahan fatal. Fans pun mulai bertanya-tanya, apakah ini karma? Apakah ini kesalahan manajemen? Atau MU memang sedang dikutuk oleh masa lalu yang kelam? Blunder demi blunder terjadi, baik dari kiper, bek, bahkan gelandang. Ini bukan sekadar teknis, ini seperti mimpi buruk yang terus terulang setiap minggu. Bahkan netizen pun mulai menyebut MU sebagai komedi sepak bola Inggris, karena selalu ada adegan lucu setiap kali mereka bertanding. Tapi tunggu dulu, bukankah MU sudah menggelontorkan triliunan rupiah untuk membangun tim? Lihat siapa saja yang mereka beli. Anthony, Mount, Casemiro, Højlund, semuanya pemain mahal. Tapi kenapa hasilnya nihil? Apakah mereka tidak cukup bagus? Atau ada yang salah dalam cara MU membangun skuad? Uang ada, tapi hasil tak pernah datang. Dan inilah yang bikin fans makin frustrasi. Karena setiap musim, harapan selalu dibangun, hanya untuk dihancurkan secara brutal oleh kenyataan. MU bukan sekadar krisis di lapangan. MU sedang kehilangan identitasnya. Dulu, MU dikenal sebagai tim yang pantang menyerah, yang punya DNA pemenang. Sekarang, mereka terlihat seperti tim yang hanya berharap tidak kebobolan duluan. Kepercayaan diri hilang. Semangat juang lenyap. Bahkan pemain-pemain senior terlihat kebingungan di lapangan. Banyak yang bilang, ini tanggung jawab Erik ten Hag. Dan sekarang Amorim yang kena imbasnya. Tapi benarkah semua kesalahan ada di pundaknya? Atau justru manajemen MU yang harus bertanggung jawab atas krisis budaya dan mentalitas yang menimpa klub? Jadi pertanyaannya sekarang, apa solusi untuk MU? Apakah dengan ganti manajer semua akan berubah? Atau MU harus membangun ulang dari nol? Fans mulai kehabisan kesabaran dan mulai kehilangan harapan. Dan ini berbahaya. Karena tanpa dukungan fans, MU hanyalah klub kaya tanpa jiwa. Apakah ini hanya fase buruk? Atau memang MU sedang menghadapi akhir dari kejayaannya? Apakah kita sedang menyaksikan jatuhnya salah satu klub terbesar di dunia secara perlahan-lahan? Sekarang, gue lempar ke kalian semua. Menurut kalian, apa masalah terbesar MU musim ini? Apakah ini soal kiper? Manajer? Pemain yang tidak berkualitas? Atau memang MU sudah kehilangan auranya sebagai klub besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena komentar kalian bisa jadi bahan bakar perdebatan paling panas antar fans. Jangan lupa buat like, komen, dan tentu saja subscribe. Biar nggak ketinggalan cerita-cerita sepak bola paling dramatis, emosional, dan kontroversial. Follow juga semua platform kisah kasih sepak bola.
Karena sepak bola itu bukan cuma skor, tapi cerita di baliknya.